ditanya. Ada pertanyaan sebelumnya? Kalau nggak ada, gue mau lanjutin. By the way, teman-teman yang belum absen, silahkan absen. Oke, kalau nggak ada. Oke, lanjut. Nih, sesi terakhir ya sama kalian. Oke, kita akan ngebahas tentang RDS atau reksadana syariah dan pengukuran kinerja reksadana syariah. Kalau kalian lihat di silabus itu pengukuran kinerjanya dengan Sharpe ratio, Treynor ratio dengan sama Jensen Alpha ratio. Sebenarnya kalau kalian ngambil apa ya matkul di itu yang pasar modal eh apa ya, ada yang tahu nggak matkul di yang pasar modal? ANSEK, analisa sekuritas. Oke. Wait, bos gua ngemail. Oke. Sorry. Oke, lanjut ya. Nih, definisi dulu deh. Oh, ini biasa ini ya. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan. Oh, ini kayaknya gue waktu ngasih masih bulan Ramadan ya dulu. Kayak gitu. Oke, reksadana syariah atau mutual fund ya kan. Mungkin kalian udah akrab banget deh pokoknya sama reksadana syariah. Diciptakan untuk memenuhi kebutuhan investor terhadap portofolio. Jadi keunggulannya apa sih? Enak ya kita kalau beli reksadana kayak apa namanya kita nggak usah aktif untuk jual beli kayak kita beli sekumpulan aja kayak gitu reksadana yang ngurusinnya tuh si reksadana syariahnya, si manajer investasinya kayak gitu. Nah, kalau kalian mau jadi manajer investasi, dapatlah gelar CFP teman-teman. Oke. Dosen kita yang CFP itu banyak banget. Rahmat Arya Baskoro, kalau kalian kenal. Ada juga Pak, gue lupa. Sebenarnya tidak terlalu banyak. Oke. Pokoknya gitu, kalian jadi CFP ya, kalau mau jadi ini. Atau CFA juga kali ya. Oke, mungkin, tapi CFP setahu gue. Yang lebih cocok. Oke, ini satu. Definisi gampang. Nah, bentuk-bentuknya itu tuh sebenarnya nggak cuma sebatas ini doang sih, sebenarnya banyak sih ini jenis-jenis reksadananya. Tinggal kalian baca satu-satu ya, misalnya reksadana perseroan. Ya, emiten menerbitkan saham untuk diinvestasikan lagi, gitu loh. Terus reksadana KIK, kontrak investasi kolektif. Investor membeli unit penyertaan modal kepada manajer investasi. Terus reksadana syariah pasar uang, investasi pada efek yang jatuh tempo dikurang 1 tahun. Ini efek syariah ya, pada efek syariah yang jatuh tempo pada kurang daripada 1 tahun. Contoh pasar uang apa kayak apa namanya komoditi syariah kalau ada, setahu gue sih sampai sekarang masih haram semua tuh pasar komoditi. Tanya sama Pak Budi gue aja, Pak tanyain dong sama Pak Budi nanti, Pak reksadana syariah untuk pasar uang portofolio isinya apa ya Pak? Tanya aja kayak gitu sama dia. Tanya beliau tahu atau enggak. Pasti beliau lebih tahu apakah sudah ada, apakah belum ada, kayak gitu. Gue pribadi gue nggak hafal. Ini cuman ciri-cirinya aja, ini menggampang, kalian bisa baca sendiri. Kayak gitu. Nah, ada satu hal yang kalian harus mengerti, itu namanya konsep purifikasi reksadana syariah. Apa itu Kak purifikasi reksadana syariah? Itu adalah ketika yang namanya saham ya, yang namanya portofolio, itu kan berubah-berubah tuh. Contoh, misal Solaria ya, Solaria halal sekarang misal. Kita beli saham Solaria, ya kan halal toh, ya kan? Terus tiba-tiba si Solarianya dia jualan babi gitu, jualan babi, jual monyet misal, barang jual hewan-hewan haram, kan otomatis portofolio kita jadi ada emiten yang haram kan. Nah, kita itu tuh boleh harus menjual segera kayak gitu loh. Ini gue lupa deh peraturannya, seingat gue sih dari peraturan OJK harus segera dijual oleh manajer investasinya paling lambat 10 hari kerja. Jadi harus langsung masuk sell kayak gitu. Nah, nanti hasil penjualannya itu dapat diakui sebagai pendapatan murni. NAB itu nilai aset bersih. RDS itu reksadana syariah kayak gitu. Jadi boleh kita akuin sebagai pendapatan kita dengan penjualan tersebut. Gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini nih
pengukuran nilai kerja reksadana. Sebenarnya yang dipakai adalah 3 nih. 3 rasio. Sebenarnya Jensen Alpha ini bukan rasio, tapi Jensen Alpha ini melihat expected return dalam bentuk nominal dia, dalam bentuk persentase. Sebenarnya Sharpe rasio, Turner rasio itu pertama Sharpe rasio itu menilai antara return kita dibandingkan dengan resiko. Nah, kira-kira tuh lebih gede mana? Kayak gitu kan. Trainer itu antara return kita terhadap resiko sistemik. Jensen Alpha kira-kira expected return kita tuh berapa sih dari reksadana kita? Untuk nilainya gampang banget, semakin besar 3 rasio ini, pokoknya masing-masing rasio atau semuanya rasio ini, makin besar maka reksadana tersebut atau portofolio tersebut semakin menguntungkan. Kayak gitu loh, semakin dipilih. Mungkin beberapa dari kalian udah ngerjain tugas untuk sebelum UTS, tugas waktu zamannya Pak Budi Prasetyo. Kalau ada yang pakai Sharpe Trainer sama Jensen Alpha juga mungkin ya, kalau ada yang udah pernah pakai. Rumusnya ya udah, ini mah rumus aja, gampang. Oke teman-teman, gua rasa itu sih dikit, emang materinya sedikit dari gue. Dari kalian apakah ada pertanyaan? Anyone? By the way, yang belum absen segera absen ya. Kak Abid. Ya, Mira, silakan. Jadi kita ada tugas akhir. Iya, gue mau ngasih tugas akhir ya ke kalian, gampang banget. By the way, pokoknya yang gue kasih nilai ya itu tuh bener-bener dari yang absen. Ya, jadi yang absen gue. Jadi kalau belum pernah. Nah, kalau kalian ngerasa ada yang sit in ke Faras mungkin, segera lapor ke gue biar gue bisa minta ke asdos lainnya. Gitu ya teman-teman. Kalau kalian nggak ngasih tahu gue, nilai kalian bakal gue nolin kayak gitu. Cuman ya gitu sih sebenarnya. Sama tugas ini juga berlaku cuman untuk yang mau dapat nilai dari gue aja. Kayak gitu. Tugasnya gampang, tolong Mira catat ya sama itu. Silakan kalian berdua. Oke, tapi kumpul dalam satu file aja. Bikin misal nih, Mira sama Arvin, misal. Mira bikin satu soal seputar materi UAS ya. Mau hitungan, mau teori silakan. Yang jelas kalau hitungan bakal lebih tinggi bobotnya. Satu soal, Amira bikin soal, ntar si Arvin silakan jawab, lalu Arvin bikin soal untuk Amira silakan jawab. Kayak gitu loh. Nah, kasih keterangan ya, ini soal siapa yang bikin, yang jawab siapa. Gua nilainya dari bobot soal yang kalian kasih dan yang kalian kerjakan. Jadi contoh, misal ya, si Amira cuman ngasih soal kroco ke Arvin, kayak ngasih soal apa definisi reksadana syariah, kayak gitu. Tentu nilainya bakal beda daripada si Arvin yang ngasih nilai coba silakan valuasi sukuk ini misal, kayak gitu loh. Itu tergantung dari kesulitan soal. Jadi pilih-pilihlah temen yang ngasih soal, jangan kegampangan kayak gitu. Itu sih tugasnya teman-teman, dikumpulin hari kalian ujian matkul ini. Oke. Halo? Ada pertanyaan? Mira. Oke Kak, makasih. Jelas. Oh, oke. Udah sih, oh ya ke teman-teman, gue ngucapin mohon maaf kalau gue kurang optimal dalam mengajar kalian dan menemani kalian selama 1 semester. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, feel free to ask. Insya Allah gue bakal coba jawab ya. Semampu gue menjawab. Sorry banget, gue banyak kalian nanya, gue lempar lagi suruh tanya ke ketua kelas, gue suruh tanya ke Pak Budinya langsung. Hal-hal kayak gitu kalau gue tanya ke gue tuh tanyalah materi kayak gitu loh. By the way, temennya kemarin ada yang ngusulin, Kak bahas soal UAS dong. Masa ya sampai sekarang soal UASnya belum dapet. Kalau kalian ada pertanyaan seputar soal-soal, ntar gue bisa bantu jawab. Oke. Filenya ini ingetin gue Mira, malam ini gue share bit.ly-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih buat 1 semesternya. Mohon maaf ya kalau gue banyak salah dan lain-lain.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya buat kalian semua. Saya kasih